Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Termogan atau alat pengukur suhu tubuh yang digunakan dalam pencegahan penularan COVID-19 dikatakan berbahaya karena memancarkan radiasi. Informasi ini membuat warganet resah di media sosial. Apakah betul termogan ini membahayakan kesehatan manusia? Kita akan cek faktanya bersama Gadis Bianca. Silakan Gadis. Sumi dan pemirsa, kami telah merangkum sejumlah informasi hoax yang selama sepekan terakhir ini viral. Dan mungkin Anda pemirsa juga menerima informasi yang viral ini. Apakah informasi ini bohong sepenuhnya atau hanya sebagian saja? Kita sama-sama cek faktanya. Kita lihat ini informasi grafis yang pertama. Dalam sepekan terakhir merebak narasi bahwa termogan berbahaya bagi kesehatan manusia. Alat pengukur suhu tubuh ini disebut berbahaya karena memancarkan radiasi laser yang dapat merusak sel otak. Narasi lain juga menyebutkan bahwa termogan sebenarnya diperuntukkan untuk mengukur suhu panas pada kabel dan bukan untuk manusia. Informasi ini berawal dari sebuah video wawancara pemirsa seorang ahli ekonomi Indonesia dengan seorang public figure untuk kanal YouTube-nya. Video tersebut pertama kali ditayangkan pada tanggal 13 Juli 2020 dan berdurasi sekitar 1 jam 3 menit. Dalam video tersebut, narasumber menyatakan menolak diukur temperatur atau suhu tubuhnya jika alat tersebut ditembakkan ke bagian dahi. Kutipan video itu kemudian disebarluaskan di sejumlah media sosial, bahkan dibuat ulang video dengan narasi serupa di sejumlah kanal YouTube lainnya. Menariknya pemirsa, ternyata informasi seperti ini juga tersebar di beberapa negara lain. Kita lihat video atau narasi serupa ini disebarluaskan di negara-negara seperti Afrika Timur, Argentina, Meksiko, dan juga Lituania. Kita lihat faktanya apakah informasi atau narasi seperti ini adalah benar. Ternyata informasi ini pemirsa adalah keliru dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan mengutip sejumlah ahli, salah satunya adalah Dr. Arif Fahri Alsyam. Ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa produk itu atau termogan ini sudah lolos uji kesehatan. Jadi sudah diperhitungkan bahwa alat yang disebarluaskan ke masyarakat ini tidak memberikan bahaya bagi masyarakat. Termometer inframerah atau termogan ini tidak memancarkan radiasi seperti sinar X dan karena itu tidak mempengaruhi sistem saraf termasuk juga tidak merusak retina manusia. Selanjutnya pemirsa, terkait klaim termogan digunakan untuk mengukur suhu panas kabel dan alat manufaktur, kita lihat slide berikutnya. Ini adalah klaim yang salah karena sebetulnya terdapat dua jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinik untuk kepentingan medis dan yang kedua ini adalah termometer industri yang memang biasa digunakan untuk mengukur suhu benda atau alat-alat manufaktur. Itu dia pemirsa faktanya. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan termogan atau termometer infrared ini berbahaya untuk kesehatan kita. Kita lihat informasi yang berikutnya. Kali ini informasi tentang teori penggunaan masker dan jaringan 5G disebut melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah unggahan Facebook kita lihat di sini mengutip artikel yang berisi uraian teori konspirasi 3 fase terkait COVID-19. Dalam uraian tersebut disebutkan bahwa COVID-19 sebenarnya hanyalah flu biasa dengan gejala ringan. Lalu juga disebutkan bahwa penggunaan masker dan efek jaringan 5G lah yang menjadi faktor yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia di masa pandemi ini. Unggahan ini ramai disebarluaskan sejak 19 Juli 2020 lalu, namun uniknya pemirsa, narasi seperti ini atau teori konspirasi yang menghubungkan penyebaran virus corona dengan teknologi nirkabel 5G telah ramai diperbincangkan di UK atau di Britania Raya pada bulan April lalu. Teori konspirasi ini bahkan berdampak pada 70 lebih pengerusakan dan pembakaran menara nirkabel 5G serta peralatan telekomunikasi lainnya yang ada di Britania Raya. Dan selanjutnya kita lihat ini adalah faktanya bahwa sebetulnya ini narasi seperti ini adalah disinformasi.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memang mengatakan kebanyakan pasien COVID-19 mengalami gejala ringan hingga sedang. Namun ada juga beberapa yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas, nyeri di bagian dada, dan juga kehilangan kemampuan berbicara hingga bergerak, dan bahkan menyebabkan kematian. Sementara terkait uraian yang menyebut penggunaan masker dan jaringan 5G melemahkan sistem kekebalan tubuh, ini adalah keliru pemirsa. Tidak ditemukan bukti ahli bahwa memakai masker wajah dan juga jaringan 5G ini melemahkan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Kita lihat informasi berikutnya. Dan ini adalah informasi mengenai Indonesia borong vaksin COVID-19 asal Tiongkok. Informasi ini dikatakan adalah disinformasi pemirsa. Dalam kutipan Facebook disebutkan bahwa WHO sebut belum ada vaksin resmi COVID-19, Indonesia malah sudah borong vaksin asal Cina. Unggahan ini disampaikan pada 21 Juli 2020 lalu. Informasi ini kemudian mendapat respon dari sentimen dari masyarakat dan dibagikan puluhan kali. Apakah informasi ini benar adanya? Kita lihat pemirsa faktanya. Informasi atau klaim Indonesia sudah memborong vaksin asal Tiongkok ini adalah keliru pemirsa. Yang betul adalah perusahaan Sinovac Biotech Tiongkok mendatangkan calon vaksin ke Indonesia untuk diuji coba berkolaborasi dengan PT Bio Farma. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyatakan vaksin virus corona baru atau COVID-19 dari Sinovac Biotech Tiongkok sudah tiba di Indonesia. Saat ini vaksin tersebut sedang menjalani proses uji coba klinis tahap 3 di Bio Farma. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, yang mengatakan uji klinis tahap 3 akan dilaksanakan bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan dimulai pada bulan ini, Juli 2020. Berdasarkan temuan tersebut, klaim bahwa Indonesia borong vaksin COVID-19 asal Tiongkok adalah disinformasi. Vaksin hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis. Itulah pemirsa sejumlah informasi hoax yang kita cek faktanya hari ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan di tengah pandemi ini informasi mengenai COVID-19 memang sangat berlimpah. Beberapa akurat dan sebagian lainnya tidak. WHO bahkan secara khusus punya istilah untuk fenomena ini yang dinamakan infodemi. Oleh karena itu, pemirsa, tugas kita bersama untuk memastikan kembali informasi yang kita terima adalah informasi yang akurat agar tubuh dan pikiran kita tetap sehat. Saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Gadis Bianca sudah mencek faktanya untuk kita hari ini.